Apakah Anda nggak kesian? Tangis sejumlah jemaah umroh ini pecah di salah satu kamar hotel di kota Mekah, Arab Saudi. Lihatnya nih. Sudah 1 bulan mereka berada di hotel tanpa ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air oleh agen perjalanan umroh bernama PT Laila Syafa Wisata Mandiri. Kita juga sabar, udah bersabar. Lantaran tak kunjung mendapat kepastian, para jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke Konsulat Jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air. Kementerian Agama yang menerima laporan para korban kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari laporan inilah Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri Mahfud Abdullah alias Abi dan Halizah Amin alias Bunda, pemilik agen perjalanan PT Naila Syafa Wisata Mandiri di Yogyakarta. Untuk yang 2 orang suami istri kita tangkap di Jogja, kemudian yang 1 orang direktur di Jakarta. Travelnya namanya Naila Syafa Wisata Mandiri. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yakni penghimpun dana dari para jemaah dengan jumlah bervariasi tetapi tidak diberangkatkan umroh. Modus lainnya adalah jemaah diberangkatkan umroh tetapi ditelantarkan di kota Mekah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita dalam indahnya Ramadan. Ada saya Hilbram Dunar dan tadi baru saja kita menyaksikan tayangan bagaimana ada beberapa jamaah yang umrohnya gagal karena tertipu travel abal-abal. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita menyikapinya? Tentunya di studio bersama-sama dengan kami sudah ada guru-guru kita yang hadir di sini. Ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hans. Assalamualaikum Gus Hans. Waalaikumsalam. Dan juga ada Ustadz Azhar ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mulai dari Ustadz Azhar terlebih dahulu. Ini kita sudah kangen sekali ingin melihat langsung Ka'bah, ingin umroh, ingin beribadah. Ternyata harapannya gagal, kekecewaan yang datang. Hanya karena adanya travel abal-abal. Apa yang harus kita kenali terlebih dahulu dan bagaimana cara kita untuk menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Oke, yang pertama Mas Hilbram, saya pengen berangkat dari sebuah teks agama dulu. Setelah Al-Quran berbicara tentang haji, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, termasuk ritual umroh, ritual beribadah mengunjungi tanah suci, baik haji ataupun umroh. Ada satu part ayat, Allah berfirman, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Gak ada salahnya kalau orang mencari fadl, karunia, keuntungan min rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari prosesi orang melakukan ritual ke tanah suci, baik itu haji ataupun umrah. Ayat ini dijadikan panduan oleh banyak orang bahwa bisnis atau katakanlah usaha travel umroh itu sah-sah saja. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Bahkan ayat ini harus mendrive, harus menjadi moto setiap orang yang berkhidmat untuk tamu-tamu Allah, bahwa yang dia cari bukan keuntungan dari jamaah. Tapi keuntungannya lebih-lebih min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tolak ukurnya ini, insya Allah motif-motif niat untuk mengecewakan jamaah, membohongi jamaah, insya Allah nggak ada, terminimalisir. Ya. Tapi kalau sejak awal membuka travel sudah apa nih? Profit. Jari Kiai. Kalau sejak awal cuan, wah ini bahaya. Ada satu riwayat, Iya. Dalam riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW bersabda, meski riwayat ini diragukan validitasnya oleh sementara kritikus hadis, tapi banyak juga yang menilai bahwa riwayat ini valid. Betapa banyak umatku yahujju aghniya'u ummati lin nuzhah. Dia mengunjungi tanah suci motifnya untuk berwisata. Satu. Ada sebagian riwayat. Wa qurra'uhum lirriya'i was sum'ah. Para agamawannya ke tanah suci hanya untuk popularitas. Lalu kemudian wa fuqara'uhum
lil mas'alah. Ya. Orang-orang yang ekonominya di bawah rendah, maka kesana hanya untuk meminta-minta. Oh. Lalu kemudian wa ausatuhum. Nah, ini menarik ini. Wa ausatuhum, dan orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke tanah suci litijarah, untuk berbisnis semata. Padahal kita harus sadari bahwa kesana bisnis boleh, Iya. tapi kalau ini pure bisnis, kita akan kehilangan niat yang sesungguhnya yang harus kita jadikan, yaitu mengunjungi Baitullah. Jangan sampai kita mengunjungi Baitullah, rumahnya Allah, tapi kita nggak bertemu dengan Allah hanya gara-gara motif-motif yang cacat semacam ini. Iya, saya masuk ke situ deh, Ustadz Azhari. Oke, saya kasih spill sedikit. Walaupun ketidakberangkatan orang atau keberangkatan orang ke tanah suci tercederai, mungkin seperti Viti yang tadi kita lihat, tidak 100% salah travel. Oh, Ini kompleks sekali permasalahannya. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. oke, nanti kita tahan dulu yang itu. Saya ke Gusan kalau begitu. Bicara mengenai orang datang atau pergi beribadah umroh, tujuannya bukan hanya karena ibadah, tapi juga muncul ingin pamer. Sehingga umroh berkali-kali, posting sosial media, foto sana foto sini, bilang sana bilang sini. Nah, ini Gusan sebenarnya seperti apa? Itu kalau saya mengatakan berarti dia termasuk jamaah flexing syariah. Aduh, jamaah flexing syariah ada Ya. lagi. Artinya memang Korban karakter flexing. orang itu kan macam-macam. Iya, Ya kan? Ada yang suka memamerkan hal seperti itu untuk meningkatkan status dan sebagainya. Iya. Saya selalu mengatakan ketika mengisi manasik di berbagai travel umroh, di depan pemilik umroh pun saya katakan, jangan kita berkali-kali umroh. Karena umroh itu hukumnya sunnah. Iya. Jangan sampai kita berangkat umroh sementara ponakan kita masih belum bisa sekolah. Tetangga kita masih lapar. Dan jangan sampai kita umroh padahal kita Iya. belum pernah nyambangi atau ziarah ke makam orang tua kita. Nah, artinya umroh itu kan permasalahan ibadah yang sangat kompleks. Emosionalnya dilatih, finansialnya juga dilibatkan, dan pergaulan dengan sosialnya juga dilibatkan. Maka menurut saya bagi orang-orang yang tujuannya untuk pamer dan sebagainya, itu betul-betul sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Sia-sia. Oke, Karena- langsung ke Kiai kalau begitu. Masih mengenai flexing syariah, istilahnya Gusan. Gimana pendapatnya? Saya berikan dulu penjelasan. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Orang melaksanakan ibadah satu umrah ke umrah yang satunya lagi, artinya itu akan menjadi kafaroh, penghapus dosa. Betul. Nah, inilah yang mendorong orang untuk melakukan umroh berkali-kali bagi yang mampu. Iya. Kalau dia mampu ya silakan aja. Yang nggak bolehnya tadi flexingnya tadi. Iya. Memamerkannya. Memamerkannya Oke, tadi. batasannya di mana Kiai? Ya seperti begini. Bahwasannya dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Ketika dia pamerkan, ada dua orientasi barangkali dalam dirinya untuk mengajak orang. Tapi juga di dalam diri juga ada apa? Supaya orang tahu kalau saya ini rajin umroh. Gitu. Iya, oke. Saya juga terus terang, kalau saya penat, pala saya pusing, repot, saya kabur ngadu ke Allah. Paling 3 bulan, 2 bulan sekali saya berangkat. Tapi nggak pernah saya cerita sama orang saya mau pergi, bulangnya pulang. Pergi ya pergi. Jadi memang kalau saya jadikan itu sebagai tempat saya mengadu, tempat saya menenangkan diri. Ya. Ya walaupun ada ya kita punya sedikit usaha yang begituan, tapi kita bangun secara profesional. Yang terjadi yang sekarang ini ya seperti tadi dibilang, permasalahannya tuh kompleks. Nah, iya. Kompleksnya dari mana? Ya. Karena kalau kita menghitung angka yang sekarang ini perlu sebagai edukasi kepada seluruh para jamaah Ya, saya kira dan penting ya. calon yang mereka akan melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jangan tertipu yang pertama dengan harga murah. Oke. Ini yang pertama. Ya. Dan jangan tertipu dengan janji manis. Hitungan angka real yang sekarang, per hari ini, ya umroh yang kelas terbawah aja sudah di atas 30. Secara hitungan, karena saya pelaku. Ya. Kenapa saya katakan karena saya pelaku. Pelaku travel. Iya. Berapa harga tiket? Berapa sekarang visa? Berapa sekarang yang namanya untuk akomodasi di sana? Apalagi sekarang harga hotel di bulan Ramadan ini meningkat itu
sampai 200-300%. Belum lagi biaya nanti mereka buat makannya. Ya. Hotel bintang 3 yang tadinya cuma 350 real, 250 real. Sekarang udah di atas 600-700 real. Jauh ya? Jauh perbedaannya. Bintang 5 yang sekitar Jam-Jam Tower, yang tadinya cuma 900, 800, paling mahal tingginya juga 1000 real, sekarang sudah mencapai 2.500 real per malam. Bayangkan. Jadi memang naik harganya. Memang naik harganya. Kalau di luar Ramadan itu sebenarnya bisa paling murah bisa berapa, Kiai? Sekarang kita nggak bisa tentukan paling murah berapa. Broker hotelnya juga cukup banyak. Dan tergantung bagaimana kita bisa lebih dulu bayar dengan cash. Iya. Sekarang kan gini, jemaah itu kan diminta nggak langsung cash, satu. Iya. Yang kedua, jemaah bayar bertahap. Ada yang mereka bayar dengan dijanjikan akan berangkat bulan sekian, bayarnya udah dari sekarang. Iya. Dia hitung dengan negara sekarang, berangkatnya 4 bulan akan datang. Iya. Apakah bisa tertutup ini travel-travel yang kayak model begini? Oh. Makanya kayak model kayak tadi saya bilang. Mereka diberangkatin, tapi tiket dia one way. Iya, oke. Tahan sebentar, Kiai. Saya akan lanjutin. Saya ingin membahas tadi apa yang dikatakan sama Ustadz Azhari, bahwa jangan-jangan ini bukan salah travelnya loh. Ada permasalahan-permasalahan lain yang sebenarnya cukup kompleks yang terjadi di sini. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu supaya kita terhindar dari masalah-masalah seperti ini akan dibahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana.